Pendapat mini fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2023 disampaikan oleh Zulfikar Hamonangan, Sarjana Hukum, nomor anggota A562. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, para anggota Badan Anggaran DPR RI, dan hadirin yang kami hormati, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, rekan-rekan media, dan hadirin yang kami hormati, Saudara pimpinan dan para anggota Dewan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati. Pelaksanaan APBN tahun 2023 masih dibayangi oleh ketidakpastian perekonomian secara global yang disebabkan oleh konflik geopolitik dan ancaman resesi. Meskipun demikian, APBN tahun 2023 mampu menopang perekonomian Indonesia dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2023 yang substansinya berupa laporan keuangan pemerintah pusat LKPP telah diperiksa oleh BPK dengan hasil pemeriksaan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2023. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2023 telah dilakukan antara Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui pembahasan pada dua panja, yaitu 1. Panja perumusan kesimpulan APBN tahun 2023, 2. Panja draft undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023. Berdasarkan telaah terhadap laporan LKPP, BPK, serta serangkaian pembahasan di Badan Anggaran DPR RI yang sudah dilaksanakan sebelumnya, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan sebagai berikut. 1. Mencermati tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3% pada tahun 2023, yang pada realisasinya hanya mencapai sebesar 5,05%, atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 5,32%. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwa di tengah badai ekonomi global dan tingkat inflasi yang tinggi, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Penyumbang utama pertumbuhan tahun 2023 adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto PDB Indonesia tumbuh 4,82% di tahun 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi pertumbuhan 4,40% didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Mencermati bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi pendorong utama pertumbuhan tahun 2023, maka fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk terus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen fiskal, perbaikan iklim investasi, dan kemudahan berusaha perlu terus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan investasi di tahun mendatang. Selain fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk terus memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap penurunan kemiskinan dan angka pengangguran terbuka, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga perlu terus mendorong terciptanya pemerataan pertumbuhan di banyak wilayah sehingga permasalahan ketimpangan antar wilayah dapat berkurang. Kedua,
untuk meningkatkan nilai dan kualitas investasi khususnya kepada BUMN. Pemerintah melalui penyertaan modal PMN kepada BUMN perlu diperkuat dalam hal sistem penilaian dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya, sehingga memberikan manfaat kepada negara, baik untuk peningkatan pendapatan negara melalui dividen BUMN atau hasil dari kekayaan negara yang dipisahkan, peningkatan pelayanan publik oleh BUMN, serta pertumbuhan ekonomi akibat proses bisnis. Hal tersebut merupakan peran serta BUMN sebagai agent of development dan agent of value. Ketiga, pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2023 mencapai 2.774,30 triliun rupiah atau 111,64% dari target APBN tahun 2023. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pemerintah perlu terus memperkuat basis pajak dengan merancang dan melaksanakan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif dengan perkembangan ekonomi nasional dan dunia agar rasio perpajakan meningkat. Dalam mengelola PNBP, pemerintah perlu memperbaiki dan meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitarnya. 4. Terkait belanja negara yang mencapai angka 3.121,9 triliun rupiah atau sebesar 102,0% dari APBN 2023, pemerintah perlu terus bekerja keras untuk meningkatkan belanja negara berkualitas agar spending better yang merupakan bentuk kehadiran negara melalui APBN untuk menguatkan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Jangan sampai spending better hanya menjadi jargon yang terus diulang tanpa ada implementasi nyata dan upaya memperbaiki kualitas belanja negara. Kelima, realisasi defisit anggaran 2023 mencapai 347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global dan lebih rendah nilainya dibandingkan tahun anggaran 2022. Fraksi Partai Demokrat tentunya mengapresiasi pencapaian tersebut. Namun demikian, fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan agar pengelolaan terhadap defisit dan utang terus dilakukan secara terukur dan penuh kehati-hatian. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan tata kelola perencanaan pembiayaan utang, terutama penerbitan surat berharga SBN yang dilakukan dengan kriteria tertentu secara prudent dalam batas yang aman dan terkendali, serta untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan prioritas pada sektor produktif, peningkatan nilai tambah dan transfer teknologi, serta dampak sosial ekonomi yang tinggi, termasuk mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif, serta KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha yang blended financial. Keenam, terkait SAL 2023 sebesar 459,5 triliun rupiah. Saldo tersebut jika dibandingkan dibandingkan sebelumnya sebesar 474,95 triliun. Demikian juga dengan silpa tahun 2023 sebesar 19,4 triliun yang merupakan signifikan jika dibandingkan dengan silpa tahun 2022 sebesar 130,6 triliun rupiah. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR RI agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien,
sehingga menghasilkan besaran silpa yang minimal dan besaran SAL yang juga mengalami penurunan. Ketujuh, lifting minyak ditargetkan sebesar 660.000 barrel per day pada APBN tahun 2023. Akan tetapi dalam realisasinya lifting minyak hanya mencapai sebesar 604,700 barrel per day. Lifting migas yang rendah tidak bisa dipungkiri lifting minyak tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan defisit pada anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan produksi dengan melakukan teknologi enhanced oil recovery dan meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk jangka panjang. Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk membuat inovasi baru dan revolusi industri migas di Indonesia. Pemerintah perlu segera memformulasikan strategi baik fiskal dan non-fiskal untuk membantu minat investasi di Indonesia. Kedelapan, terhadap pencapaian indikator kesejahteraan, fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah atas usahanya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86% di tahun 2022 menjadi 5,32% di tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36%, dan indeks pembangunan manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39%. Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat di tahun ke tahun yang akan datang. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, Menteri Keuangan RI, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan-catatan tersebut, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu 1. Agar anggaran pelaksanaan APBN tahun 2023 menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan APBN tahun 2024 dan penyusunan APBN tahun 2025 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya. Evaluasi tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran agar setiap belanja pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien guna menghasilkan implementasi kebijakan yang bermanfaat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga harus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tingkat pertumbuhan dapat optimal sejalan dengan kebijakan defisit APBN yang ditetapkan dan silpa yang terkendali. Kedua, agar pemerintah dapat terus melakukan penguatan, penajaman, dan pengawasan terhadap kerangka kerja setiap program di KL agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Untuk mewujudkan semangat tersebut, sejalan dengan rekomendasi dalam panja, fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan kerja KL dalam rangka spending better, belanja negara yang lebih akurat, agar memiliki outcome dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Karena fraksi Partai Demokrat, peningkatan itu terus menjadi kualitas untuk mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Ketiga, terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan automatic adjustment agar tidak menimbulkan potensi membatasi upaya dalam merealisasi pelaksanaan anggaran mandatory spending di bidang pendidikan. Pemerintah perlu konsisten dalam penerapannya
sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali dan penetapan automatic adjustment yang tidak mencakup anggaran kebijakan mandatory spending. Keempat, agar reformasi kebijakan energi dan lingkungan dapat dilakukan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis iklim dan energi di masa depan. Apabila dengan terus menurunnya pencapaian lifting jika terus menurunnya lifting migas beberapa tahun terakhir, hal ini tentu menjadi signal terhadap pentingnya upaya secara serius meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Apabila Indonesia membutuhkan pasokan energi yang sangat besar supaya bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah harus segera menemukan sumber-sumber migas baru dan mendorong produksi bagi sumur yang sudah berjalan yang dapat mendongkrak lifting migas, serta meningkatkan besaran investasi sekaligus meningkatkan political will untuk dapat beralih ke energi baru dan terbarukan. Kelima, terhadap hasil temuan BPK dalam LKPP tahun 2023 disampaikan 14 temuan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada DPR untuk bersungguh-sungguh menjalankan dan menindaklanjuti seluruh temuan-temuan dan rekomendasi BPK sehingga pengelolaan keuangan negara lebih transparan, kredibel, dan akuntabel. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, Menteri Keuangan RI, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 untuk dibahas pada pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI ditetapkan menjadi undang-undang. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat untuk Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Agustus 2024. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditandatangani Ketua Fraksi Partai Demokrat Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono MSC, nomor anggota A554. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Haji Marwan Cik Asam MM, nomor anggota A535 ditandatangani. Terima kasih. Tadi kalau sama nggak pakai haji.